Kota Malang merupakan kota yang sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Karena selain terkenal dengan daerah wisatanya yang eksotik, Kota Malang juga dikenal dengan kota pendidikan. Kota Malang mempunyai wilayah seluas 145 km persegi. Kota ini juga terdiri dari 6 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Kedung Kandang, kemudian Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, lalu Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru. Di wilayah Malang juga mengalir beberapa sungai yang relatif cukup besar, yaitu Sungai Berantas, Metro, Sukun, Bango, dan Sungai Amprong. Dengan kepadatan penduduk yang relatif cukup tinggi, tidak dapat menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terdapatnya wilayah perkampungan padat penghuni dan kumuh. Dengan banyaknya pemukiman kumuh tersebut, maka bukan tidak mungkin kualitas lingkungan di Kota Malang cenderung akan menurun. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya tinggal di bantaran sungai yang keadaannya sangat membahayakan. Oleh sebab itu, kami memilih lokasi di Jalan Muharto, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, sebagai sampel dari pemukiman kumuh yang ada di Kota Malang. Atau tebing di pinggir sungai di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur ini menyeret sejumlah rumah. Dalam peristiwa yang terjadi Senin sore itu, 7 bangunan milik warga mengalami kerusakan parah. Tanda-tanda longsor sebenarnya sudah diketahui warga karena pondasi bangunan sudah tergerus air sungai. Para penghuni juga sudah lama mengosongkan bangunan sebab khawatir terdampak sehingga tak ada korban jiwa. Kawasan itu termasuk kawasan yang sangat rawan bahaya yang ada di sempadan daerah aliran Sungai Berantas. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya pendirian rumah yang dibangun masyarakat yang berdiam di situ dengan tidak disertai dengan penataan ruang di daerah aliran Sungai Berantas. Kawasan tersebut jarak antar rumah yang hampir tidak ada sekatnya dan berbentuk seperti gang-gang kecil menyebabkan sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik, sehingga terlihat kumuh. Tetapi, meskipun dengan keadaan lingkungan seperti ini, penduduk tetap saja betah tinggal di situ karena mereka sudah lama tinggal sehingga agak sulit untuk membuat mereka pindah dari lokasi tersebut. Dampak lingkungan yang diakibatkan dari jarak antar bangunan yang sempit adalah terjadi kebisingan, sehingga keadaan rumah pun tidak nyaman. Lokasi bangunan di Kampung Muharto yang dekat dengan daerah pinggiran sungai mengakibatkan kawasan itu sangat rawan terjadinya bencana alam, terlebih lagi pada musim penghujan. Maka dari itu, kami merencanakan pembangunan sepadan sungai yang sudah tidak layak bagi warga di sekitar daerah aliran sungai guna mengurangi kerawanan bencana dari banjir yang sering terjadi. Kami juga merencanakan penataan ulang daerah sempadan sungai agar menjadi lebih tertata dan juga akan berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan kehidupan di lingkungan Kampung Muharto. Selain itu, kami juga menata ruang terbuka hijau berupa taman yang akan ditempatkan pada bekas lahan bangunan yang telah digusur karena tidak layak tinggal, sehingga dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau. Diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara yang buruk akibat kepadatan jumlah rumah penduduk. Di samping itu, pembangunan ruang terbuka hijau di kampung tersebut karena di kawasan permukiman kumuh tersebut masih sangat minim dan hampir tidak adanya lahan terbuka hijau. Untuk itu, perlu dibangun taman yang mana keberadaannya diperlukan sebagai ruang ekologi. Dengan beragam tanaman yang ada pada taman, dapat memberi dampak positif seperti menyerap kadar karbon dioksida, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, hingga menjadi area resapan air. Kami juga menambahkan fasilitas taman bermain anak-anak. Dengan dibangunnya taman ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Banyak pihak yang akan terkena dampak dari permukiman kumuh yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, pembangunan harus memperhatikan lingkungan yang diimbangi dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.